Shalom, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Setetes Embun Pagi, episode 177 dengan tema Pedang dan Membela Diri. Firman Tuhan diambil dari Lukas 22 ayat 47-53 dan Yohanes 18 ayat 10-11 serta Matius 26 ayat 52. Ayat ini berbunyi, lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Dari Yohanes 18 ayat 10-11. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Dari Matius 26 ayat 52. Saudara, perkataan ini keluar dari mulut Yesus ketika Yesus mau ditangkap dan Petrus berusaha membelanya dengan menggunakan pedang. Petrus sempat memutuskan telinga prajurit yang bernama Malkus, tetapi Tuhan mencegah dan berkata, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Dengan kata lain, Yesus berkata, siapa yang suka menyerang orang lain dengan kekerasan akan hancur karena kekerasan. Kemudian Yesus menyembuhkan telinga Malkus. Perkataan Yesus Kristus ini terbukti di dalam pengalaman umat manusia dengan terjadinya perang salib. Pedang bertemu pedang dalam peperangan. Pedang pembalasan dendam melawan pedang kesewenang-wenangan dalam hasutan untuk memberontak. Pertanyaannya sekarang adalah, bolehkah kita membela diri? Orang Kristen adalah orang yang harus mempraktekkan kasih kepada sesama, tetapi kenyataan hidup sukar diduga. Seringkali kita dihadapkan dengan masalah di mana kita harus menerima umpatan, penistaan, dan hujatan dari orang-orang di sekitar kita. Yesus mengajarkan bahwa jika kita ditampar di pipi kanan, maka kita seharusnya memberikan pipi kiri juga. Matius 5 ayat 39. Tetapi ada penafsiran dari Lukas 22 ayat 36-38 mengatakan kita boleh membela diri jika keadaan memang dibutuhkan. Bagaimana tolok ukurnya untuk membela diri? Dalam hal ini kuncinya adalah kebijaksanaan untuk memakai tindakan yang secukupnya, yang sesuai dengan keadaan, tidak berlebihan, tidak harus berupa tindakan fisik, dan tidak untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri, bukan juga untuk menyerang orang lain atau untuk membalas dendam. Hidup sebagai orang Kristen adalah hidup yang bertanggung jawab. Tiap-tiap orang Kristen dikaruniai Tuhan kebijaksanaan untuk bisa melihat keadaan dan kepekaan, untuk bisa mengambil keputusan yang terbaik dalam keadaan kritis. Sebagai orang Kristen, kita adalah orang-orang yang cinta damai dan harus berusaha menghindari konflik sebisa mungkin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk petunjuk dan peringatan-Mu bahwa kami harus mengasihi dan bertindak damai. Apapun yang terjadi di dalam diri kami, mungkin serangan-serangan, tapi kami harus mengampuni sesuai dengan perintah-Mu. Tolong kami mempunyai hati yang mengampuni. Dalam nama Yesus, amin.